will be present about investment assessment method 2. Investment assessment method are techniques used to evaluate whether an investment project is profitable and worth undertaking. This method helps managers make informed financial decisions. Payback period measure the time required to recover the initial payback period. Reject if it is longer. Advantage and calculate. Focus on liquidity. Disadvantage, ignores the time value of money, ignores cash flow after the payback period. Example payback period. Question, PT Maju Jaya plans to purchase a new machine with an initial investment of 120 million rupiah. The machine is expected to generate annual cash inflow of 30 million rupiah. Calculate the payback period. PP equals initial investment divided by annual cash inflow. PP equals 120 million rupiah divided by 30 million rupiah equals 4 years. Accounting rate of return measure the expected accounting profit as a percentage of the average investment. Formula times 100%. Decision rule accept if ARR, reject if ARR is lower. Advantage, easy to understand, uses accounting information. Disadvantage, ignore the time value of money. Based on accounting profit rather than cash flow. Example, accounting rate of return. Question, PT Sejahtera invest 200 million rupiah in a project. The project generates an average annual profit of 40 million rupiah. Calculate the accounting rate of return. Solution, ARR equals 40 million rupiah divided by 200 million rupiah times 100% equals 20%. Net present value, calculate the difference between the present value of cash inflow and the initial investment. Formula, NPV equals the present value investment, where CP30 in year T, R equals discount rate, T equals time period. Decision rule, accept if NPV is greater than 0, reject if NPV is less than 0. Advantage, considers the time value of money, measure actual value added to the firm. Disadvantage, requires estimation of the discount rate. Example, net present value. Question, PT Berkah Abadi makes an initial investment of 100 million rupiah. The project generates cash inflow 40 million rupiah. Per year for 3 years. The discount rate is 10%. Calculate the net present value. Year 1, 40 million divided by 1.1 to the power of 1 equals 36 million. 363,636 rupiah. Year 2, 40 million divided by 1.1 to the power of 2 equals 33 million. 57,851 rupiah. Year 3, 40 million divided by 1.1 to the power of 3 equals 30 million. 52,592 rupiah. Total present value 36,363,636 plus 33. 57,851 plus 30 million. 52,592 equals 99 million. 474,079 rupiah. NPV equals 99 million 474,079 rupiah minus 100 million rupiah equals negative 525,921 rupiah. Answer, the NPV is negative 525,921 rupiah since the NPV is negative. The project should be rejected. Dela. Aku motong dulu ya. Itu kalau ada itu cuma nggak usah dibaca, lewat langsung bae ya. Oke. Ya, baca penjelasannya bae. Internal rate of return, the discount rate that makes the NPV overall to zero. Cash flows greater than the required rate of return. Reject if ERR is lower. Advantage, considers the time of money, easy to compare with required returns. Disadvantage, and produce multiple ERR for visual cash flow patterns. Profitability index, measure the present value of future cash inflow per dollar invest. Formula express
value of cash inflow divided by initial investment. Depreciation rules except if ERR is greater than the required rate of return. Reject if ERR is lower. Advantage, consider the time value of money. Useful when capital is limited. Disadvantage may give conflicting rankings compared to NPV. It generally considers the most valuable because it directly measures that value added to the company while considers the time value of money. Now we will present with Indonesia language. Materi metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi adalah teknik yang digunakan untuk menilai apakah suatu proyek investasi layak dijalankan atau tidak. Metode ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Yang pertama, periode pengembalian. Metode yang digunakan untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi awal dapat kembali melalui arus kas yang dihasilkan proyek. Kriteria keputusan. Yang pertama, investasi diterima jika periode pengembaliannya lebih tepat dari target perusahaan. Yang kedua, investasi ditolak jika periode pengembaliannya terlalu lama. Kelebihannya mudah dipahami dan dihitung. Yang kedua, menekankan pada likuiditas investasi. Kekurangan, tidak memperhitungkan nilai waktu dan uang. Yang kedua, mengabaikan arus kas setelah periode pengembalian. Contoh soal investasi assessment method beserta jawabannya. Yang pertama, soal pertama, sebuah perusahaan melakukan investasi sebesar 100 juta. Investasi tersebut menghasilkan arus kas masuk sebesar 25 juta per tahun. Hitunglah payback periodenya. Jawaban, PP sama dengan fresh 100 juta dibagi 25 juta. Kesimpulan, investasi akan kembali dalam 4 tahun. Yang kedua, tingkat pengembalian akuntansi. Metode yang mengukur keuntungan rata-rata yang diperoleh dari investasi dibandingkan dengan investasi rata-rata. Kriteria keputusan, investasi diterima jika ARR lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang kedua, investasi ditolak jika ARR lebih rendah. Kelebihannya sederhana dan mudah digunakan. Memanfaatkan data akuntansi yang tersedia. Kekurangan, tidak memperhitungkan nilai waktu dan uang. Menggunakan laba akuntansi bukan arus kas. Yang kedua, sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 20 juta dan menghasilkan laba rata-rata sebesar 30 juta per tahun. Kesimpulannya, tingkat pengembalian akuntansi proyek adalah 15%. Yang ketiga, nilai sekarang bersih. Metode yang menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan investasi awal. Keterangan, CFT sama dengan arus kas pada periode ke T. R sama dengan tingkat diskonto. T sama dengan periode waktu. Kriteria keputusan, investasi diterima jika NPV lebih besar dari 0. Investasi ditolak jika NPV lebih kecil dari 0. Kelebihannya, memperhitungkan nilai waktu uang, menunjukkan nilai tambah yang diberikan proyek. Kekurangannya, memerlukan estimasi tingkat diskonto yang tepat. Yang ketiga, sebuah proyek membutuhkan investasi awal sebesar 50 juta. Proyek menghasilkan arus kas sebesar 20 juta per tahun selama 3 tahun. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 10%. Yang keempat, tingkat pengembalian internal. Metode yang menentukan tingkat diskonto yang membuat nilai NPV sama dengan 0. Kriteria keputusan, yang pertama, investasi diterima jika IRR lebih besar dari tingkat pengembalian yang disyaratkan. Yang kedua, investasi ditolak jika IRR lebih kecil. Kelebihan, memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, mudah dibandingkan dengan tingkat keuangan yang diharapkan. Kekurangan, dapat menghasilkan lebih dari satu nilai IRR pada pola arus kas tertentu. Yang kelima, indeks profitabilitas. Metode yang mengukur perbandingan antara nilai sekarang, arus kas harus dengan investasi awal. Kriteria keputusan, investasi diterima jika PI lebih besar dari 1 dan investasi ditolak jika PI lebih kecil dari 1. Kelebihannya, memperhitungkan nilai waktu uang, berguna ketika dana investasi terbatas. Kekurangannya, terkadang memberikan hasil yang berbeda dengan metode NPV.
Yang keempat, sebuah investasi sebesar 100 juta menghasilkan arus kas masuk 300 juta per tahun selama 5 tahun. Berdasarkan perhitungan atau tabel IRR, diperoleh nilai IRR sebesar 15%. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan perusahaan adalah 12%, apakah proyek diterima? Jawabannya IRR sama dengan 15%. Karena kesimpulannya, proyek diterima karena IRR lebih besar dari tingkat pengembalian yang disyaratkan. Yang kelima, sebuah proyek membutuhkan investasi awal sebesar 80 juta. Nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk 100 juta. Kesimpulannya, karena PI lebih kecil dari 1, maka proyek layak diterima. Kesimpulannya, metode penilaian investasi yang paling sering digunakan adalah yang ke-1, payback periode, yang kedua, accounting rate of return, yang ketiga, net present value, yang keempat, internal rate of return, yang kelima, profitability index. Di antara metode tersebut, dianggap paling baik karena memperhitungkan nilai waktu uang menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu investasi bagi perusahaan. That is all for my explanation. Thank you for your attention. Now, I would like to answer the question from the other group. 1. Explain the fundamental differences between initial cash flow, operational cash flow, and terminal cash flow in an investment project. Initial cash flow in the initial expenditure required to start a project such as purchasing asset or equipment. Operational cash flow in the cash flow generated during the project operational from business activities. Terminal cash flow is the cash flow required at the end of the project, cash as the sell value of asset and recovery of working capital. Jelaskan perbedaan mendasar antara initial cash flow, operational cash flow, dan terminal cash flow dalam sebuah proyek investasi. Jawabannya, yang pertama, initial cash flow atau arus kas awal, pengeluaran awal yang dibutuhkan untuk memulai proyek seperti pembelian aset, peralatan, atau modal kerja awal. Yang kedua, arus kas operasional, arus kas yang dihasilkan selama proyek berjalan dari aktivitas bisnis sehari-hari, yaitu penerimaan dikurangi pengeluaran operasional. Yang ketiga, arus kas akhir, arus kas yang diterima di akhir proyek seperti nilai sisa penjualan aset dan pengembalian modal kerja. Yang kedua, list the investment assessment methods. Yang pertama, payback periode, yang kedua, net present value, internal rate of return, profitability index, equating rate of return. Sebutkan metode penilaian investasi. Jawabannya, payback periode atau periode pengembalian. Yang kedua, nilai sekarang bersih. Yang ketiga, tingkat pengembalian internal. Yang keempat, indeks profitabilitas. Yang kelima, tingkat pengembalian akuntansi. Yang ketiga, we do companies furthermore on cash flow rather than equating profit when evaluating an investment project, because cash flow so the actual amount of money required and spent by the company, it better reflects a project ability to generate fund to pay obligations and profit return. Mengapa perusahaan lebih fokus pada arus kas daripada laba akuntansi saat mengevaluasi proyek investasi? Jawabannya, karena arus kas menunjukkan jumlah uang tunai aktual yang terima dan dikeluarkan perusahaan. Arus kas lebih mencerminkan kemampuan proyek untuk membayar kewajiban dan memberikan pengembalian dana kepada investor, sementara laba akuntansi bisa dipengaruhi oleh pencatatan non-kas seperti depresiasi. What method can be used to assess the feasibility of an investment? Metode apa saja yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan suatu informasi? The answer, method that can be used include payback period, net present value, internal rate of return, profitability index, and accounting rate of return. Metode yang dapat digunakan antara lain payback period, net present value, internal rate of return, profitability index, dan accounting rate of return. 5. Explain the purpose of determining the amount of capital cost. 5. Jelaskan tujuan menentukan besarnya biaya modal. The answer, the purpose of determining the cost of capital is to identify the minimum rate of return that an investment must generate to cover financing costs and provide profit. Jawaban, tujuan menentukan biaya modal adalah untuk mengetahui tingkat pengembalian minimum yang harus dihasilkan oleh suatu investasi agar dapat menutupi biaya pendanaan dan memberikan keuntungan. 6. How can we determine whether an investment project is feasible to undertake? 6. Bagaimana cara menentukan apakah suatu proyek investasi layak untuk dijalankan? The answer, a project feasibility can be determined using investment appraisal method. A project is considered feasible if it meets criteria such as a possible NPV, an IRR higher than the cost of capital, a PI greater than 1, or a payback period that meets the company target. Jawaban, kelayakan suatu proyek dapat ditentukan dengan menggunakan metode penilaian investasi. Suatu proyek dianggap layak apabila memenuhi kriteria seperti NPV bernilai positif, IRR lebih tinggi dari biaya modal, PI lebih besar dari 1, atau payback period sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan. Thank you for your question. That is all for me. I hope my answer will clear and helpful. Thank you for your attention.